Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Kampung Sayur Bau Sasran di Yogyakarta semakin populer di kalangan mahasiswa internasional sebagai tempat belajar pertanian perkotaan. Pada program Summer Camp 2024 lalu, puluhan mahasiswa dari Kansai University Jepang dan beberapa universitas ternama di China datang khusus untuk mempelajari praktik urban farming yang dikembangkan warga setempat. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung praktik menanam bayam Brasil, merawat tanaman hidroponik, hingga mengolah hasil panen menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti mie bayam, jus, sayur, dan keripik organik. Salah satu peserta, Ota Momoka dari Jepang, mengungkapkan kekagumannya pada sistem pertanian terpadu di kampung ini yang mampu memanfaatkan lahan sempit secara optimal. Ia mengatakan tidak menyangka bisa menemukan komunitas pertanian yang begitu produktif di tengah kota, dan mengaku teknik yang dipelajarinya sangat inspiratif serta mungkin untuk diterapkan di Jepang. Kekhasan Kampung Sayur Bau Sasran terletak pada konsep zero waste farming yang dijalankan masyarakatnya, di mana para mahasiswa diajarkan memanfaatkan seluruh bagian tanaman tanpa ada yang terbuang percuma. Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) yang diinisiasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjadi salah satu program unggulan yang menarik perhatian mahasiswa dan praktisi pertanian dari berbagai belahan dunia. Pada penyelenggaraan Forum South-South and Triangular Cooperation (SSTC) tahun 2025 lalu, sebanyak 12 delegasi dari 5 negara berbeda yaitu India, Gambia, Papua Nugini, Kenya, dan Rwanda secara khusus datang ke Indonesia untuk mempelajari implementasi program ini secara langsung. Mereka menghabiskan waktu selama 2 minggu untuk melakukan kunjungan lapangan ke Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan, Bogor, di mana mereka bisa menyaksikan dan mempelajari berbagai inovasi pertanian modern yang dikembangkan. Selama kunjungan mereka, para delegasi internasional ini mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek pertanian modern mulai dari sistem hidroponik canggih, pengelolaan teaching factory (TEFA), hingga strategi pemberdayaan petani muda melalui teknologi digital. Maureen Maresi Mengwanga, salah satu delegasi dari Kenya, mengungkapkan kekagumannya pada pendekatan holistik yang diterapkan Indonesia dalam membangun ekosistem pertanian berkelanjutan. Ia menceritakan bagaimana program YESS tidak hanya fokus pada aspek teknis pertanian, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan kewirausahaan dan pemasaran digital yang sangat penting di era modern ini. Menurutnya, pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan di negara asalnya yang memiliki tantangan serupa dalam memberdayakan petani muda. Para peserta juga mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan mahasiswa dan alumni program YESS yang telah sukses mengembangkan usaha pertanian mereka. Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang alumni yang berhasil mengembangkan bisnis hidroponik skala menengah dengan omset ratusan juta rupiah per bulan, yang pemasarannya dilakukan secara mayoritas melalui platform digital. Interaksi semacam ini memberikan gambaran nyata tentang potensi penerapan program serupa di negara-negara asal mereka. Selain itu, para delegasi juga diajak mengunjungi beberapa mitra petani binaan program YESS di sekitar Bogor untuk melihat langsung penerapan teknologi pertanian modern di tingkat petani kecil. Sesi diskusi dan workshop selama program berlangsung menghasilkan berbagai ide kolaborasi potensial antar Indonesia dengan negara-negara peserta. Beberapa delegasi mengusulkan program pertukaran petani muda atau magang jangka pendek untuk mempelajari lebih dalam teknik-teknik tertentu. Yang menarik, beberapa universitas pertanian dari negara peserta menyatakan minatnya untuk menjalin kerjasama akademik dengan Polbangtan Bogor, terutama dalam pengembangan kurikulum berbasis teaching factory yang dinilai sangat aplikatif. Dampak dari kunjungan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta asing, tetapi juga oleh pihak penyelenggara Indonesia yang mendapatkan perspektif baru tentang tantangan dan peluang pengembangan pertanian di berbagai belahan dunia. Keberhasilan program ini telah mendorong Kementerian Pertanian untuk mengembangkan format yang lebih intensif di tahun-tahun mendatang. Rencananya, pada penyelenggaraan berikutnya akan ditambahkan komponen magang lapangan yang lebih panjang serta pendampingan teknis untuk memastikan transfer pengetahuan yang lebih mendalam. Beberapa inovasi baru seperti sistem monitoring digital dan platform pertukaran pengetahuan sedang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi berkelanjutan antara alumni program dari berbagai negara. Hal ini diharapkan dapat menciptakan jaringan petani muda internasional yang saling mendukung dalam mengembangkan pertanian modern di masing-masing negara. Selain program-program resmi yang diadakan oleh pemerintah, berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga aktif menjalin kerjasama internasional untuk pengembangan pendidikan pertanian. Universitas Veteran Bantara Univet Sukoharjo di Jawa Tengah,
misalnya, telah membuka program magang pertanian BAK. Mahasiswa asing yang semakin diminati setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini, universitas tersebut menerima 10 mahasiswa dari Jepang untuk program magang selama 3 bulan, di mana mereka mendapatkan pengalaman langsung mengelola lahan pertanian organik terpadu seluas 5 hektar. Para peserta tidak hanya belajar teknik budidaya tanaman pangan, tetapi juga sistem integrasi antara tanaman, ternak, dan perikanan yang menjadi keunggulan lokasi pendidikan ini. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian mahasiswa asing adalah penerapan sistem pertanian presisi menggunakan sense Oriot dan analisis data untuk optimalisasi hasil panen. Program magang di Univet Sukoharjo dirancang secara komprehensif untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Minggu-minggu pertama diisi dengan pembekalan teori dan pengenalan sistem pertanian tropis yang berbeda dengan kondisi di negara asal mereka. Selanjutnya, para mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan ditempatkan di berbagai unit produksi, mulai dari pembibitan, budidaya sayuran organik, peternakan sapi perah, hingga unit pengolahan hasil pertanian. Setiap peserta mendapatkan mentor dari dosen dan mahasiswa lokal yang membantu proses adaptasi sekaligus menjadi jembatan budaya. Seorang peserta dari prefektur Osaka mengungkapkan bagaimana pengalaman mengelola sawah dengan sistem irigasi subak di Bali selama seminggu menjadi bagian paling berkesan. Baginya, yang memberikan pemahaman baru tentang harmonisasi antara pertanian dan budaya lokal. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan pihak mahasiswa asing, tetapi juga memberikan dampak positif bagi mahasiswa Indonesia. Adanya peserta internasional menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan multicultural. Mahasiswa lokal mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan bahasa asing mereka sekaligus mempelajari teknik-teknik pertanian dari negara lain melalui pertukaran pengetahuan informal. Beberapa inovasi sederhana seperti alat pengering hasil pertanian energi surya yang dikembangkan mahasiswa Jepang selama program magang kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa Univet. Interaksi semacam ini memperkaya pengalaman belajar semua pihak dan menciptakan jejaring profesional yang dapat bermanfaat di masa depan. Keberhasilan program magang internasional di Univet Sukoharjo telah menarik perhatian perguruan tinggi lain di Indonesia. Beberapa universitas pertanian terkemuka seperti IPB University dan UGM kini sedang mengembangkan format serupa dengan penekanan pada bidang spesifik seperti bioteknologi pertanian atau smart farming. Antusiasme ini menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai pusat pendidikan pertanian internasional, terutama untuk kajian pertanian tropis berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan kualitas dan variasi program yang ditawarkan, diharapkan semakin banyak mahasiswa asing yang memilih Indonesia sebagai tujuan studi pertanian mereka di masa depan. Perkembangan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu andalan dalam diplomasi pendidikan dan kerjasama internasional. Melihat perkembangan terkini, masa depan pendidikan pertanian di Indonesia sebagai destinasi internasional tampak semakin cerah dengan potensi yang belum sepenuhnya tergali. Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kualitas maupun kuantitas mahasiswa asing yang memilih Indonesia untuk mempelajari ilmu pertanian. Data terbaru dari Kementerian Pendidikan menunjukkan pertumbuhan rata-rata 25% per tahun dalam jumlah mahasiswa internasional di fakultas-fakultas pertanian seluruh Indonesia sejak 2020 hingga 2025. Lonjakan ini tidak hanya berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kesamaan iklim, tetapi juga dari negara 4 musim seperti Belanda dan Kanada yang tertarik mempelajari adaptasi pertanian tropis. Beberapa universitas terkemuka bahkan mulai membuka program studi baru yang dirancang khusus untuk mahasiswa asing, seperti Agricultural Tropical Studies yang menggabungkan ilmu tradisional dengan teknologi modern. Faktor pendorong utama meningkatnya minat ini adalah keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang unik. Sistem subak di Bali yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia, praktik pertanian perkotaan di Yogyakarta, dan inovasi pertanian digital di Jawa Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa asing yang mencari pengalaman belajar yang komprehensif. Selain itu, biaya pendidikan dan hidup yang relatif lebih terjangkau dibandingkan negara-negara barat, ditambah dengan keramahan masyarakat Indonesia, menciptakan lingkungan belajar yang ideal bagi mahasiswa internasional. Beberapa universitas telah melengkapi fasilitasnya dengan asrama internasional, pusat bahasa, dan layanan pendukung lainnya untuk memastikan kenyamanan mahasiswa asing selama menempuh pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terkait terus memperkuat komitmen untuk menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan dalam diplomasi pendidikan. Inisiatif seperti beasiswa KNB yang diperluas cakupannya,
penyederhanaan proses visa pelajar, dan penguatan kerjasama bilateral di bidang pendidikan pertanian menunjukkan keseriusan ini. Beberapa langkah strategis sedang dirumuskan, termasuk pembentukan pusat unggulan pertanian tropis dunia yang akan memfokuskan pada penelitian dan pendidikan kelas internasional. Dukungan dari industri pertanian juga semakin nyata dengan banyaknya perusahaan agribisnis yang bersedia menjadi sponsor dan menyediakan tempat magang bagi mahasiswa asing tersebut. Tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam hal standarisasi kualitas pendidikan dan peningkatan kapasitas pengajar. Namun, dengan pembelajaran dari keberhasilan program-program yang sudah berjalan, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Pengalaman negara-negara seperti Belanda dan Australia yang berhasil menjadikan pertanian sebagai komoditas ekspor pendidikan bisa menjadi acuan, tentu dengan menonjolkan kekhasan dan keunggulan lokal Indonesia. Jika semua potensi ini dapat dikelola dengan baik, dalam 1 dekade mendatang bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu dari 5 destinasi utama dunia untuk pendidikan pertanian tropis, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak diplomasi pendidikan yang efektif.